Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutan dari video sebelumnya tentang diferensiasi sosial. Kita akan bicara dengan yaitu tentang stratifikasi sosial ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa stratifikasi ini bagian daripada struktur sosial. Jadi dalam struktur sosial itu ada horizontal dan vertikal ya. Yang horizontal kita sebut dengan diferensiasi, kemudian yang vertikal kita sebut dengan stratifikasi sosial. Menurut Max Weber, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki, ya, menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Ya. Nah, apa penyebab stratifikasi sosial? Kenapa sih orang ada stratifikasi? Kenapa ada yang di atas, di bawah, di tengah? Faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, ya, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Jadi, stratifikasi ini sebenarnya alami. Jadi, terjadi di masyarakat manusia dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Masyarakat zaman dulu misalnya ya, itu masyarakat zaman dulu, zaman purba dulu dihormati, orang-orang dihormati karena kemampuan dia misalnya berburu ya. Kalau dia jago berburu maka dia biasa dihormati di etnis atau di suku tersebut. Nah, di masyarakat sekarang juga begitu ya. Orang yang punya kepandaian tertentu, misalnya kalau sekarang basisnya adalah pendidikan formal ya, S1, S2, S3, maka biasanya dia akan lebih dihormati, gelar profesor dan seterusnya. Ya, jadi stratifikasi sosial ini terjadi lebih ya tadi kebutuhan masyarakat untuk menempatkan, nanti kaitan nanti sama peran dia di masyarakat ya. Nah, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ya, kekayaan, kekuasaan, dan keturunan. Ya, kekayaan terkait dengan pendapatan. Orang makin kaya biasanya akan ya mau nggak mau gitu ya. Nah, kalau sekarang yang sedang ngetren istilah sultan. Wah, ini sultan nih ya, golongan sultan. Kemudian ada kekuasaan ya. Mungkin secara kekayaan dia biasa, tapi dia punya kekuasaan. Misalnya mohon maaf Pak Jokowi misalnya. Kalau dari segi dinilai kekayaan, ya presiden kita ya belum apa-apanya dibanding para pengusaha, orang-orang terkaya di Indonesia ya. Tapi dia punya kekuasaan yang paling tinggi ya. Seperti itu. Kemudian keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Nah, ini juga stratifikasi sosial berdasarkan keturunan. Di video saya sebelumnya misalnya saya jelaskan di Yogyakarta, keraton. Keturunan sultan otomatis dia akan lebih dihormati ya. Sultan Hamengkubuwono juga demikian. Dia bisa jadi sultan karena bapaknya dulu sultan. Dan demikian seterusnya ya. Anaknya atau kerabatnya nanti yang akan meneruskan kalau misalnya dia mangkat atau wafat. Nah, pada umat Hindu seperti di Bali terdapat juga pembagian kasta berdasarkan keturunan. Nah, ini contoh ya, masyarakat yang masih menetapkan kasta stratifikasi ya, struktur sosial ya, yang paling tinggi adalah Brahmana, Ksatria ya, kemudian kaum Sudra ya, seperti itu. Nah, itu berdasarkan kasta dan itu ada ya. Masyarakat Hindu di Bali masih memegang itu ya. Kemudian pendidikan ya. Pendidikan dalam masyarakat menghargai ilmu pengetahuan tadi ya, yang gelar profesor pendidikan tinggi akan lebih dihormati. Kemudian status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Nah, ini yang berikutnya itu peran, role. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Jadi antara status dan peran sosial itu melekat. Kenapa tadi yang saya bilang kembali lagi, kenapa penyebab stratifikasi sosial? Kenapa sih harus di orang itu dibikin strata begitu? Karena tadi diharapkan orang akan berperilaku, berperan sesuai dengan strata sosialnya ya. Kalau dia stratanya tinggi, maka berperanlah Anda sebagai orang yang berstrata tinggi ya. Adabnya, tutur katanya, perilaku ya,
kebijaksanaannya, wisdomnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya sifat stratifikasi sosial. Ada 3, stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan campuran. Yang tertutup adalah bentuk stratifikasi anggota dalam setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Ya, mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Nah, stratifikasi sosial tertutup. Ya, contohnya apa ya tadi kasta misalnya di masyarakat Hindu Bali, ya itu tertutup. Ya, Anda mau apa? Profesor pun ya, mau gelar profesor pun kalau Anda dari sudra ya akan tetap sudra, ya. Jadi kasta itu given, pemberian, takdir, ya. Ya, walaupun nanti Anda udah punya kekayaan, kalau Anda sudra dia nggak akan berubah kastanya. Tidak akan jadi apa brahmana, kesatria, tidak, tetap sudra. Walaupun nanti ya tadi, maka di sini dijelaskan terbatas pada mobilitas horizontal, ya. Ya, tapi kastanya ya tidak berubah. Kayak gubernur Bali setelah pilkada langsung itu banyak justru yang dari kaum sudra, ya, dari kasta sudra di Bali itu, ya. Kemudian stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi bersifat demokratis, kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial. Nah, ini di masyarakat modern, misalnya apa pejabat publik, Anda jadi anggota DPR, jadi bupati, gubernur, itu stratifikasi sosial terbuka. Siapa saja punya hak, siapa saja bisa punya kompetisi asal dia didukung dan dipilih. Kemudian ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi campuran ini merupakan kombinasi antara sosialisasi stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Nah, ini biasanya terjadi misalnya masyarakat Hindu Bali, kemudian dia pindah ke tempat masyarakat yang lain, ya. Dia akan menyesuaikan. Yang tadinya misalnya dia Brahmana, tapi mohon maaf, misalnya ekonomi dia lemah, kemudian dia juga tidak berpendidikan tinggi, maka ketika dia pindah ke tempat lain dia akan berubah tuh, ya, kastanya akan berubah, stratifikasinya, stratanya, dinilai orang akan berubah. Yang tadinya dihormati, ya menurut kastanya, karena keluar dari komunitasnya, maka penghormatan di komunitas baru punya sistem nilai dan kriteria yang lain. Ya. Kemudian fungsi stratifikasi sosial. Apa sih fungsinya? Ya. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif. Tadi yang saya bilang. Status sosial stratifikasi itu erat kaitannya dengan peran. Ya. Jadi ada hak-hak istimewa, mau nggak mau. Jadi dalam stratifikasi misalnya presiden punya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa dia diberikan itu? Karena agar dia bisa bekerja lebih baik, karena hak-haknya sudah dipenuhi, hak kesehatan dan segala macam, istilahnya urusan pribadinya sudah ditanggung lah sama negara. Nggak perlu takut keamanan, nggak perlu takut sakit. Nah, oleh karena itu kenapa dia diberikan hak kayak gitu? Supaya pikiran, tenaga tercurah semuanya untuk masyarakat yang lebih besar, masyarakat umum, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang lebih besar. Maka urusan-urusan dirinya dan keluarganya itu dipenuhi oleh negara. Nah, itulah kenapa adanya hak istimewa. Berikutnya menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Nah, jadi sistem pertanggaan, jabatan, naik pangkat. Kenapa ada stratifikasi? Ya tadi orang biar terpacu, termotivasi menaik tangga-tangga tadi, ya. Kalau dari jabatan kepolisian, militer gitu kan, ya. Dari mulai kapten, ya, mayor, ya, kemudian letnan, ya, letnan kolonel, dan seterusnya sampai jenderal bintang 4. Kemudian kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Nah, jadi kriteria. Jadi dalam stratifikasi ini juga terkadang tadi ini kaitan dengan konflik dan kontravensi, ya, pertentangan, ya, konflik dan persaingan. Kenapa sih ada fungsi stratifikasi? Ya, tadi supaya tidak saling konflik antar stratifikasi sosial strata satu dan yang lainnya, tidak saling konflik karena tadi menempatkan peran masing-masing pada posisinya. Nah, paham ya? Jadi
seseorang yang punya strata tertentu dia punya peran masing-masing dan tidak perlu cemburu, tidak perlu iri. Kalau kita ingin mau ini ya kita bagaimana berusaha. Kalau stratifikasinya sosial terbuka, maka gimana caranya kita mencapai posisi tersebut. Kemudian penentu lambang-lambang, simbol status atau kedudukan. Tadi udah pasti ya. Jadi lambang-lambang penentu, simbol status, pangkat, jabatan, gelar kehormatan misalnya. Ya, kemudian berikutnya dan seterusnya ya. Dan itu ya beberapa hal tentang fungsi stratifikasi sosial. Nah, dalam stratifikasi sosial itu di dalam bidang ekonomi menurut Aristoteles masyarakat itu menjadi 3, yaitu kelas bawah ya, kemudian kelas menengah, kemudian kelas atas. Kelas bawah otomatis dalam bentuk piramida ini adalah yang mayoritas. Kemudian menengah makin sedikit, kemudian yang paling atas itu yang justru minoritas tapi dia berada di puncak. Selalu begitu ya dalam struktur masyarakat secara ekonomi. Makanya kalau di Indonesia itu 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai aset nasional itu 50% aset nasional dikuasai hanya 1% masyarakat kaya yang paling kaya di Indonesia. Nah itu tadi sistem ini ya, kelas atas tuh yang minoritas tapi dia di atas. Kemudian secara sosial, stratifikasi pelapisan masyarakat sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Umumnya nilai status orang dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsinya ya. Kemudian politik, secara politik pelapisan didasarkan kepada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang, kekuasaan semakin tinggi lapisan sosialnya. Kemudian dalam sistem stratifikasi di Indonesia itu stratifikasi dalam masyarakat pertanian dalam kepemilikan tanah. Ada yang kaum tani yang memiliki lahan pertanian dan rumah ya. Jadi dia punya pekarangan, punya rumah, itu menempati posisi yang tertinggi. Kemudian lapisan menengah yaitu kaum tani yang tidak memiliki tanah pertanian namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. Nah, ini menengah. Dia nggak punya sawah tapi dia punya pekarangan sama rumah. Kemudian yang lapisan terendah yaitu kaum tani yang tidak memiliki tanah pertanian, pekarangan dan rumah. Ini nanti yang biasanya kita sebut juga buruh tani. Ya, rumahnya numpang sama kadang ya lapisan tertinggi tadi yang punya tanah, rumah, pekarangan atau golongan menengah. Kemudian sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian berdasarkan kriteria ekonomi. Kalau yang tadi sebelumnya kepemilikan tanah, yang ini adalah kriteria ekonomi, yaitu yang pertama lapisan elit yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha. Kemudian yang kedua, orang yang hanya memiliki cadangan pangan saja ya. Kemudian yang ketiga, yang ini memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha. Jadi selain tani dia punya bisnis yang lain lah, kira-kira begitu ya. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan agar tetap hidup ya. Jadi lapisan ini tidak memiliki pangan dan cadangan usaha ya. Kalau yang tadi lapisan pertama dia lengkap, punya sawah, punya bisnis yang lain ya. Kalau yang lapisan kedua hanya punya cadangan pangan saja. Nah ini ya, buruh tani. Ini merupakan kelompok terbesar dalam stratifikasi dalam pertanian ya, di bidang pertanian masyarakat Jawa. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Ya, yang pertama adalah raja atau kaum bangsawan, merupakan pusat kekuasaan, ditaati dan dihormati oleh rakyat. Yang kedua, terdapat lapisan utama, yakni raja dan kaum bangsawan, kaum feodal dan lapisan di bawahnya, yakni rakyatnya. Kemudian yang ketiga adanya pola ketergantungan dan patrimonialistik ya. Nah, ini ya, jadi ketergantungan, adanya pola ketergantungan. Kemudian terdapat pola hubungan antar kelompok yang diskriminatif. Kemudian masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup ya. Masyarakat feodal ini ya mudahnya sistem kerajaan zaman dulu lah ya. Ya, kalau dia keturunan raja, kan biasa kita kalau nonton-nonton banyak film, banyak dongeng ya, walaupun dia bodoh, jahat, kalau anak raja ya dia pasti akan jadi raja ya. Kemudian sistem stratifikasi pada zaman Belanda dan Jepang. Zaman Belanda, masyarakat pada zaman dibagi menjadi dalam lapisan ras. Belanda menempatkan penduduk asli atau bumi putra pada strata paling
bawah atau yang kita disebut inlander ya, yang kita orang pribumi. Kemudian masyarakat Jepang. Jepang menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Ya, jadi Jepang nomor 1, kemudian kita taruh di bawahnya Jepang tapi di atas Eropa. Ya, karena Jepang kan punya ini, ya dia pemimpin Asia, ya seperti itu. Karena kita bangsa Asia, maka kita ditempatkan kedua, ya lebih tinggi dibanding zaman Belanda. Kemudian sistem stratifikasi sosial pada industri modern, ya industri modern bawa dampak yang jauh lebih besar ya. Terdapat pergeseran, nah ini industri modern bergeser. Ya. Oke, nah itu tentang stratifikasi sosial. Selesai sudah bagian 1 dan 2, diferensiasi dan stratifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.